Baiklah sobat semuanya, pada video ini kita khusus akan memberikan tutorial bagaimanakah caranya untuk mendaftar formasi P3K Guru 2023 sekaligus memilih lokasi tesnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setelah kita melakukan pemilihan jenis seleksi ya, kita memilih P3K Guru, maka berikutnya di sini kita akan mendaftar formasi. Kira-kira bagaimanakah caranya dan apa saja yang akan kita isikan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, silakan bagi teman-teman yang mungkin terkait tentang cara membuat akunnya bagaimana, cara mengisi biodata dan seterusnya bagaimana, silahkan cek pada video sebelumnya. Nah, kemudian di sini alurnya untuk kita melakukan pemilihan formasi P3K Guru 2023, yang mana di sini kita contohkan untuk pemilihan formasi yaitu P3 atau guru non ASN di sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun ya. Nah, di sini kalian berkunjung ke sscsnbkn.go.id, kemudian di enter. Berikutnya di sini kita login ya ke akun kita masing-masing. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman login atau masuk. Kemudian kalau ada tampilan seperti ini, aktifkan kamera. Ini kita klik OK saja ya. Nah, kemudian di sini kita masukkan nick dan juga passwordnya. Setelah itu teman-teman bisa klik masuk teman-teman. Dan selanjutnya di sini teman-teman akan masuk ke halaman pertama, yaitu di bagian biodata. Nah, teman-teman silakan melakukan pengisian biodata. Silakan lengkapi isian biodata dengan benar ya, teman. Nah, kemudian di sini diisikan kolom-kolom yang ada ini seperti tutorial yang sudah kita sediakan pada kartu video ini. Nah, selanjutnya di sini kita scroll ke bawah kalau sudah selesai. Kemudian teman-teman tanda tangan. Berikutnya kita lanjut ke bagian ini, yaitu isikan kode captcha yang muncul ini seperti apa. Nah, kita isikan kode captcha, kemudian kita klik di sini ya. Selanjutnya, kemudian teman-teman di sini pilih, dikarenakan kita guru honorer, maka kita memilih formasi yang P3K Guru ya. Maka akan terbaca status kita prioritas berapa, apakah P1, P2, P3 maupun juga P4. Ini contohnya untuk yang P3 itu statusnya sebagai kebutuhan khusus guru non ASN. Nah, selanjutnya supaya kita bisa melangkah ke langkah berikutnya, ini kalian klik di sini, pilih untuk pendidikannya apa. Nah, ini adalah prodi pada Dapodik adalah yang ini. Kemudian pendidikan kita apa, kemudian jabatan kita akan terbaca ya secara otomatis kalau misalkan masih ada formasi untuk kita nanti melakukan pendaftaran. Kemudian kita scroll ke bawah. Kalau misalkan teman-teman di sini XTHK 2, kalian bisa klik di sini, kemudian kalian pilih iya ya. Kemudian kalau tidak ya tidak. Kalau iya, karena di sini nanti kita akan diminta untuk memasukkan nomor peserta XTHK 2. Nah, berikutnya karena saya nggak THK 2, maka di sini kita klik di sini yaitu selanjutnya teman-teman. Setelah kita memilih jenis seleksi, maka kita akan diarahkan menuju ke halaman ketiga yaitu formasi. Nah, di sini kita mendaftar formasi, kita dipersilahkan untuk memilih instansi kan. Nah, di sini pendidikan, lokasi, jabatan, formasi ini yang akan kita lamar. Nah, di sini langsung otomatis kita karena di depan di seleksi ini kita sudah memilih P3K Guru, kemudian instansi ini didasarkan dari Dapodik kita. Dapodik kita itu di kabupaten mana, di kota mana, dan di provinsi mana nanti akan terbaca. Kemudian terkait jenis formasi kok umum ini seperti apa. Nah, ini adalah perbedaannya. Ini adalah yang non disabilitas teman-teman. Jadi di sini untuk umum itu maksudnya ketika teman-teman memilih non disabilitas ya. Nah, selanjutnya di sini untuk pendidikan ini akan terbaca kan. Nah, ini pendidikan yang mana di sini pendidikan ini nggak bisa kita ubah di bagian mendaftar formasi, dikarenakan ini include dari halaman sebelumnya yaitu di jenis seleksi ya. Kemudian untuk jabatan ini juga dari depan. Kemudian untuk lokasi formasi ini adalah dikarenakan lokasinya ini berada di sini. Nah, di sini teman-teman yaitu dari data Dapodik kita, saya di Kabupaten A, berarti di sini nanti untuk formasinya, lokasi formasi ya di Kabupaten A kan. Jadi di sini kita nggak bisa untuk memilih formasi lintas kabupaten ya. Bagi teman-teman yang mungkin kemarin bertanya, apakah kalau formasi di tempat saya ini nggak buka, apakah bisa memilih formasi di kabupaten lain atau provinsi lain? Tentu saja tidak ya. Nah, di sini didasarkan dari instansi kita mana, Dapodiknya ini dasarnya. Nanti kita akan lokasi formasi yang kita pilih ini adalah yang ada di sini. Nanti otomatis akan tersinkron ya, terfilter dari di mana tempat Dapodik kita, teman-teman.
Nah, pada bagian memilih formasi, maka di sini yang kita isikan ini ada 4 hal ya yang kita isikan. Namun sebelum itu di sini kita pilih dulu untuk lokasi tesnya. Nah, di sini dalam negeri misalkan ini memunculkan lokasi tesnya. Ini kalian bisa pilih ya, ini dalam negeri. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian lokasi tes ini silakan dipilih yaitu di mana. Nah, ini tentunya dicari yaitu lokasi yang paling dekat ya, teman. Nah, ini kita pilih untuk lokasi tesnya. Coba saya cari dulu, saya nanti ingin di mana. Otomatis nanti kita akan difasilitasi ya untuk tes di chat BKN-nya. Kita juga bisa ketikkan untuk lokasi tes ini. Oh, ternyata di kabupaten nggak ada. Ini BKN-nya adalah di sini. Lokasi BKN Madiun misalkan loh ya, misalkan. Nah, berikutnya di sini kita isikan data kependidikan kita. Di sini kita isikan nomor ijazah kita, kemudian masukkan tahun lulusnya, kemudian di sini diisikan tanggal ijazahnya itu tanggal berapa. Nama perguruan tingginya ini mana. Nah, sekarang kita isikan dulu ya. Oke, di sini kita sudah isikan nomor ijazah dan tahun lulus. Berikutnya di sini untuk tanggal ijazah, ini teman-teman bisa pilih. Ini kalian cari saja di sini ya untuk cepatnya. Gini kalau mencari tahun, kalau mencari bulan, ini misalkan tahun 2023 ya. Ini kita tinggal scroll saja ya, seperti ini di menu drop down ini. Kemudian setelah kita masukkan nomor ijazah kita, berikutnya di sini kita ketikkan yaitu nama perguruan tinggi atau sekolah yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, contohnya adalah yang seperti ini. Nah, ini teman, kita sudah mengisi untuk di bagian mendaftar formasi. Nanti formasi yang kita daftar ini adalah formasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ya, misalkan. Kemudian kita scroll ke bawah. Dan kemudian di sini sebenarnya ada petunjuk yang mungkin teman-teman nanti bisa dicermati dulu ketika mendaftar formasi. Yaitu silakan pilih instansi sesuai dengan formasi tujuan pendaftaran. Kemudian kita pilih, ini kita sudah lakukan ya. Kemudian kita tentukan pendidikan, jabatan, lokasi formasi, dan juga formasi tujuan. Untuk beberapa jenis jabatan Anda mungkin perlu memberikan masukan informasi tambahan ya terkait jabatan itu. Kemudian untuk instansi tertentu ini Anda diwajibkan untuk memilih lokasi tes. Ini sesuai dengan keinginan. Kemudian di sini formasi yang membutuhkan pendidikan perguruan tinggi, Anda harus mengisi jenis perguruan tinggi baik itu dalam maupun juga luar negeri. Kemudian di sini nanti akan ada autocomplete teman. Nah, ini berikutnya jika nama PT atau prodi ini nggak muncul autocomplete dengan segala kombinasi inputan, ini harap menghubungi helpdesk ya. Nanti kalian bisa berkunjung ke tautan ini. Untuk P3K Guru saya rasa ya cuma seperti ini. Mungkin untuk yang CPNS, nakes ataupun juga yang teknis mungkin agak sedikit berbeda ya. Setelah kita masukkan semua datanya, maka kita masukkan captcha supaya kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Kita masukkan kode captcha yang muncul pada bagian atasnya ini, kemudian kita klik selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman berikutnya, yaitu di sini mengisi riwayat ya. Nah, di bagian riwayat di sini ada berbagai macam riwayat yang perlu teman-teman isikan. Yang pertama di sini adalah deskripsi diri, riwayat pendidikan, kemudian riwayat kerja, riwayat organisasi, riwayat keluarga, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita diminta untuk mendeskripsikan diri kita ke dalam sebuah essay ya. Nah, kemudian nanti setelah ini kita lanjut ke unggah dokumen dan juga resume. Untuk tutorial cara mengisi riwayat ini kita sudah siapkan pada video selanjutnya, termasuk juga upload dokumen dan juga mengakhiri pendaftaran pada halaman resume. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.